Ya, selamat sore. Hari ini saya ditugaskan sama Opa untuk membawakan sedikit firman Tuhan. Tapi yang saya bawain hari ini dan juga beberapa yang kemarin-kemarin di kaum muda juga itu saya nggak buat sendiri, tapi itu saya ambil dari yang udah Opa kasih ke kita. Saya sharing ulang gitu ya, karena kalau ya Opa udah banyak kasih kita khotbah, jadi kita mengingat mengingat lagi gitu ya. Jadi kan apa yang udah kita kasih diberikan oleh Opa, kita ulang karena itu bisa memberikan kita pengetahuan yang lebih banyak gitu ya. Ini saya ambil dari khotbah Opa 1 April 2018. Jadi tepat banget 2 tahun yang lalu. Sekarang tanggal 2 ya. Sekarang tanggal 2 April. Ini khotbah ini 1 April 2018. Jadi tepat banget 2 tahun yang lalu. Dan pas saya baca ini kurang lebih, makanya jadi firman Tuhan itu selalu bisa kita ulang tiap hari. Karena firman Tuhan itu selalu berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kapanpun kita ulang itu pasti tepat, nggak pernah salah, gitu ya. Jadi dari khotbah yang 2 tahun lalu itu, Opa menyindir firman. Firman itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Firman itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya sama nih seperti kita. Kita kan sekarang ini mendengarkan firman Tuhan di gereja nggak bisa. Jadi kita tuh harus melalui online, kita harus streaming, kita lihat YouTube, ya kan? Tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk kita tidak menerima firman Tuhan. Menerima firman Tuhan itu bisa di mana aja, ya kan? Bisa di rumah, bisa di jalanan. Mungkin kita lagi sambil nyetir mobil nih, ya kan? Kita dengerin radio, kan ada tuh radio Kristen. Kita bisa denger. Kita juga bisa lewat YouTube, ya kan, kita bisa dengar firman Tuhan, jadi nggak harus di gereja, ya kan, sama seperti yang Tuhan Yesus bilang, itu uh, ke orang-orang Farisi, ya kan, runtuhkan bait Allah itu, saya akan membangunnya dalam 3 hari, ya kan, runtuhkan, saya akan bangun bait Allah itu dalam 3 hari. Ya, maksud Tuhan Yesus adalah 3 hari itu adalah kematian dan kebangkitannya. Jadi artinya bait Allah itu hanyalah suatu bentuk fisik, ya kan, bait Allah. Tapi yang Tuhan Yesus maksudkan adalah uh, runtuhkan, ya kan. Saya akan bangun 3 hari. Maksudnya Yesus itu adalah bait Allah itu sendiri, gitu ya. Saya ulang, uh, Yesus adalah bait Allah itu sendiri. Jadi kita nggak harus mendapatkan firman itu harus di gereja, di bait Allah. Enggak, kita juga bisa mendapatkan itu ya seperti sekarang, ya kan, karena kita nggak bisa ke bait Allah, kita nggak bisa ke gereja, kita dengar lewat YouTube. Ya tiap hari kalau kita nggak ada kegiatan ya di rumah, mungkin kita bekerja di rumah, ya kita bolehlah buka YouTube atau saya kan tiap minggu ada rekam ya. Saya tiap minggu ada rekam pemberitaan Injil dari Opa, itu boleh dibuka lagi di YouTube, ya kan. Di YouTube GPT Immanuel JKT itu boleh dibuka, ya kan. Kalau pengen mendengarnya lagi atau yang nggak bersempatan hadir boleh buka lagi, ya kan, seperti itu ya. Nah, kita baca ya, kita baca Yohanes 4 ayat 24. Saya yang baca. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jelas ya, Allah itu adalah roh. Bukan patung, jadi Allah itu bukan patung. Kalau patung ya kita harus menyembah ke patungnya. Tapi ini enggak, wujud Allah itu adalah roh. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa roh itu melayang ya. Jadi tidak berdiam di satu tempat, melainkan bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi Allah itu roh. Kita bisa uh,
beribadah dimanapun kita berada. Dan juga seperti yang dikatakan dalam kitab suci, 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, Allah hadir di tengah-tengah mereka, ya kan? Jadi kalau kita nih di sini ada orang tua, ada istri saya, ya kan? Kita berkumpul di sini, ya kan? Allah ada di tengah-tengah kita, ya kan? Itu udah pasti. Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah Tuhan, ya kan? Menyembahnya itu dalam roh dan kebenaran. Jadi kita juga dalam berdoa kita juga harus kita harus juga menyembahnya dengan Roh Kudus dan juga dengan kebenaran. Jadi sebelum kita berdoa kita harus mendamaikan hati kita dulu, kita harus uh, memiliki hati yang bersih dulu, ya kan? Kita harus nggak boleh ada keganjalan. Setelah itu kita berdoa, ya kan? Kita berdoa dengan kebenaran. Dan yang juga disinggung di sini sama Opa ya, firman dan perjamuan suci, membangun kembali jemaat dan menuntun kembali ke Yerusalem yang baru. Gitu ya. Jadi firman dan perjamuan suci, walaupun kita di rumah kita masing-masing, kita tetap adakan perjamuan suci karena itu menjadi satu kesatuan untuk pembangunan kembali jemaat tubuh Kristus. Ya kan, mungkin yang tercerai-berai, ya kan, tubuh Kristus ada yang sana sini ke sana sini, tapi dengannya ada firman Tuhan dan perjamuan suci, jemaat, ya kan, yang tadinya tidak bersatu, kita membangun kembali jemaat dan menuntun kembali ke Yerusalem baru. Firman dan perjamuan suci membangun kembali jemaat dan menuntun kembali ke Yerusalem yang baru, yaitu kesempurnaan. Jadi tidak ada, kalau kita mau menuju ke Yerusalem baru itu, Yerusalem baru itu adalah kesempurnaan, ya kan? Itu tidak bisa kalau kita masuk ke kesempurnaan itu, ke Yerusalem baru itu tanpa adanya penderitaan, nggak bisa, ya kan? Jadi kita dalam tujuan akhir kita apa nih? Tujuan akhir kita dari Yerusalem baru, kemuliaan. Itu ditandai dengan penderitaan, ya kan? Seperti yang sekarang ini kita alami, ya kan? Kita ini termasuk juga adalah penderitaan, di mana kita uh, ingin beribadah tapi tidak bisa, terhalang ini, terhalang itu adalah bagian dari penderitaan kita dalam pengikutan kita terhadap Tuhan. Kita buka di Roma. Kita buka di Roma sebentar. Roma 8 ayat 17 ya. Yang punya Alkitab boleh dibuka, yang punya Alkitab di handphone boleh dibuka. Jadi kita mendengarkan dan membaca itu lebih baik. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita, ya, saya tegaskan, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi jelas ya yang ditulis di sini. Sorry, ke pause ya. Sorry, tapi suaranya keluar gak ya? Bentar. Apa udah? Halo? Sebentar ya. Enggak, ke pause. Sebentar ya. Halo, sudah ya? Oke. Ya, udah oke ya, sorry. Saya ulang ya. Jika kita adalah anak, ya kan, maka kita jadi ahli waris.
Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi kalau kita nih anak, ya kan, Bapak kita adalah Tuhan. Kita berhak menerima janji-janji Allah, tapi ingat, kita harus ikut menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi Bapak sama anak itu sama. Bapak menderita, Yesus menderita sampai di kayu salib. Kita pun juga harus mengikuti teladannya, gitu ya. Kita juga menderita dan ikut dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Itu Roma 8 ayat 17. Jadi tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Jadi gimana orang caranya bangkit kalau dia belum mati gitu loh, ya kan, nggak mungkin. Jadi kita harus ada proses kematian, baru setelah itu proses kebangkitan, betul ya. Jadi setelah kebangkitan itu kemuliaan, gitu ya. Jadi itu prosesnya adalah menderita, mengalami kematian, setelah itu mengalami kebangkitan, setelah itu mengalami kemuliaan. Jadi itu prosesnya, proses yang sama seperti Tuhan Yesus lakukan, ya. Jadi Tuhan Yesus menderita, ya kan, dia dari surga turun ke dunia ini itu menderita sekali, lalu dia mati di kayu salib. Setelah dia mati, dia bangkit. Setelah dia bangkit, dia menerima kemuliaan dari Allah Bapa. Itu proses yang harus kita jalani sama seperti Tuhan Yesus. Seperti itu ya. Kita buka di 1 Petrus. 1 Petrus ayat 4. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 2 dulu. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Nah, kita nih sekarang mau mengikuti kehendak siapa? Kita mau mengikuti kehendak Bapa. Kita tidak mau mengikuti keinginan manusia, seperti itu ya. Oleh karena itu, kita harus mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang demikian. Pikiran yang demikian tuh pikiran yang seperti apa? Yaitu pikiran yang kita mau menderita karena Yesus, gitu ya. Jadi perlu ditegaskan dulu di sini, menderita itu kayak gimana sih? Mungkin ada yang bingung. Menderita itu maksudnya kayak pencuri gitu, ya kan, menderita digebukin sama orang. Enggak, bukan seperti itu. Jadi penderitaan itu yang datangnya dari Tuhan, bukan menderita yang oleh karena kesalahan kita sendiri. Ingat ya. Jadi bukan di penderitaan di sini saya tekankan bukan penderitaan yang diakibatkan oleh diri kita sendiri. Contoh, kita mabok-mabokan, akhirnya atau ngerokok, paru-parunya rusak, akhirnya kita menderita sakit gitu kan. Nah, itu salah kamu sendiri gitu loh, bukan penderitaan oleh Tuhan. Itu penderitaan oleh kesalahan kamu. Jadi yang dimaksud di sini adalah penderitaan oleh karena Yesus, gitu ya. Contohnya apa? Ya kan, kita ke gereja, ya kan, mungkin kita mengeluarkan rumah kita jauh gitu ya, rumah kita di Tangerang, di Bekasi, tapi kita karena ingin mendengarkan firman Tuhan, maka kita ke gereja jauh dari rumah, ya kan, kita mengeluarkan ongkos yang besar. Nah, itu bagian dari penderitaan. Dan juga mungkin di kampus atau di sekolah, mungkin yang sekolahnya tidak mayoritas beragama lain, sedangkan kita beragama Nasrani. Nah, kita diolok-olok sama teman, ya kan, karena kita berbeda sendiri. Nah, itu bagian dari penderitaan, ya. Seperti itu. Jadi bukan penderitaan karena kesalahan kita. Kita lanjut yang 1 Petrus pasal 4 tadi, cuman di ayat 12 dan 13. Tadi kan 1 sama 2 ya. Sekarang 12 dan 13. Menderita sebagai Kristen. Nah, itu di atasnya udah ada tuh.
Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, saya ulangi, supaya kamu boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi ini ayat yang ini juga sama yang dari tadi kita baca. Kita nggak boleh heran, kita nggak boleh bingung ya kan kalau ada penderitaan yang datang ke kita gitu ya, api siksaan yang wah Tuhan kok gini banget ya, sengsara banget, penderitaan. Enggak, kita tuh nggak boleh heran. Kita juga nggak boleh putus asa gitu ya. Cuman malah Tuhan suruh kita untuk berbuat sebaliknya, bersukacita gitu loh. Kita menderita tapi kita malah bersukacita. Ingat ya, menderita karena Yesus ya, bukan menderita karena kesalahan sendiri. Supaya kamu setelah kita menderita itu, kita bisa bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya, ya kan? Jadi bisa dibilang ini mengajarkan kita untuk terus positive thinking. Jadi pada saat kita menderita, ya kan, oleh karena Tuhan, kita jangan pikirin menderitanya sekarang, tapi kita pikirin nanti kita akan bersukacita gitu. Kalau kita mikirin, wah gue menderita terus, saya menderita terus, ya mungkin kita akan lemah gitu ya. Tapi kalau kita mikir, oh enggak, ini akan lewat dan nanti saya akan menerima kemuliaan, nanti saya akan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, di sana kita akan beroleh kekuatan dari Tuhan. Seperti itu ya. Kita lanjutkan di ayat yang sama. Pasal yang sama, ayatnya yang ke-19, 1 Petrus 4. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Ya kan? Jadi cuman kita doang nih, orang Kristen yang menderita disuruh seneng gitu kan. Terus kita juga disuruh berbuat baik, ya kan? Kita padahal menderita, ya kan? Tapi kita disuruh senang, kita disuruh bersukacita, kita disuruh berbuat baik. Nah, itu bedanya. Cuman orang yang mengenal Yesus yang bisa melakukan itu. Karena apa? Kita punya janji. Kita punya janji, walaupun kita menderita, tapi kita akan bersukacita pada waktunya. Pada waktu Tuhan Yesus dipermuliakan, itu yang akan kita dapatkan, ya kan? Jadi, oke, sekarang kita menderita, tapi ingat, kita akan menerima sesuatu yang jauh lebih besar. Dan kita akan, pada saat kita menerima itu, kita akan lupa dulu kita pernah sengsara gitu ya. Seperti itu. Ya kan? Kita harus menderita karena kehendak Allah dan menyerahkan jiwa kita dengan selalu berbuat baik. Ini yang pesan yang ayat di 19 yang katakan. Kita harus selalu berbuat baik walaupun kita menderita. Seperti ya. Mungkin kita nggak bisa kalau kita aplikasikan sekarang. Sekarang kan kita di rumah terus nih, kita nggak bisa berbuat baik. Jangan salah, kita bisa melakukan contoh sumbangan ke mana, ke ke apa, perawat, dokter mungkin ya, atau kita juga bisa melakukan hal yang belum pernah kita lakukan, contoh mengajar anak atau berbuat baik ke keluarga gitu ya, yang mungkin karena kita dulu sibuk, kita belum sempat berbuat baik, mungkin ini waktunya gitu ya. Tuhan kasih waktu yang sangat lenggang ini untuk kita berbuat baik gitu ya. Kita kan di rumah nggak ngapa-ngapain nih, coba deh kita pikirin kita mau berbuat apa, berbuat baik apa dalam sehari-hari ini ya, ke yang keluarga dekat aja, keluarga, teman, saudara, ya kan. Nah, di sini juga menderita membuat orang berhenti berbuat dosa. Nah, ini yang Tuhan Yesus maksud ya, yang Tuhan Yesus mau, karena orang menderita, ia berhenti berbuat dosa gitu ya. Mungkin orang yang menderita
udah nggak kepikiran lagi mau berbuat dosa, ya kan? Saya menderita, udah nggak kepikiran gitu mau berbuat dosa. Jadi uh, taunya hanya berserah kepada Tuhan, ya kan? Kalau kita menderita, kita cuman taunya dah kita menyerahkan hidup kita ke Tuhan, ya kan? Tapi dengan catatan kita juga bersuka cita dan berbuat baik. Jadi bukan uh, kita itu apa menderita, tapi kita cuman berserah aja, nggak mau ngapa-ngapain. Ingat di Alkitab tertulis, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, ya kan? Jadi kalau kita uh, udah menderita tapi kita nggak berbuat apa-apa gitu, itu Tuhan nggak mau. Tuhan mau kita tetap berbuat sesuai dengan kehendaknya, ya kan? Ingat, iman tanpa perbuatan, ya kan? Kita beriman tapi kita tidak melakukan sesuatu, ya kan? Itu hakikatnya mati. Jadi yang Tuhan mau kita tetap berbuat baik, dan karena penderitaan itu kita berhenti berbuat dosa dan berbuat baik, gitu ya. Kalau ingin ditambahkan seperti di ayat yang sebelumnya, penderitaan itu membuat orang berhenti berbuat dosa. Ya, coba kita uh, Yesaya. Kita buka di Yesaya 53 ayat 1 sampai 4. Jadi ini nubuatan ya, nubuatan Yesaya terhadap uh, Yesus yang akan datang. Itu adalah orang yang akan menderita gitu, itu nubuatannya. Kita baca ayat 1 sampai 4. Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak ada. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Padahal ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, sampai di sini aja kita bahas penderitaannya. Jadi Yesaya ini pun menubuatkan bahwa Yesus nanti akan datang ke dunia ini, yang sudah datang, itu sangat dihina, sangat dihindari orang gitu ya. Tidak tampan, semaraknya pun tidak ada, bahkan kita tidak menghitungnya. Mungkin di sini mungkin kalau kita ngelihat di jalanan, mungkin kita nggak mau lihat gitu ya, karena semaraknya pun tidak ada. Penuh kesengsaraan, biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina. Tapi sesungguhnya malah itu penyakit kita yang ditanggungnya. Jadi kesengsaraan Yesus itu uh, oleh karena kita dipikul dan tertikam oleh karena pemberontakan kita. Tapi oleh karenanya kita beroleh selamat dan beroleh kemuliaan, ya kan? Kemuliaan surga Tuhan Yesus tinggalkan untuk apa? Menderita, ya kan? Setelah menderita, mati, lalu bangkit dan mendapat kemuliaan. Jadi itu proses yang harus dilakukan oleh Yesus dan oleh kita semua. Dan kita buka di Filipi, kita baca lagi ya, nggak apa-apa, ini kurang lebih sama temanya. Filipi 3 ayat 10 sampai 11.
Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, ini dia, ya kan, yang uh, sama tadi, karena kita menderita, kita menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, ya kan. Ingat ya prosesnya ya. Jadi selalu seperti itu. Setelah menderita kematian, lalu kebangkitan dan kemuliaan. Sama seperti tabernakel. Uh, jadi Rasul Paulus itu berkehendak. Dia punya kehendak untuk mengikuti Yesus itu bukan untuk senang-senang, tapi untuk menderita, ya kan? Supaya sama seperti Yesus, ya kan, yang diutus ke dunia ini untuk menderita. Jadi Rasul Paulus di dalam suratnya di Filipi, dia menegaskan juga untuk mengikuti langkah dari Tuhan Yesus untuk menderita agar serupa dengan Tuhan, serupa dengan kematiannya, agar supaya apa tujuannya, karena dia ngelihat tujuannya adalah kebangkitan dan kemuliaan. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan kita berpikir kita setelah mati udah mati, enggak. Setelah kematian, kebangkitan dan kemuliaan, nah itu tujuannya gitu. Jadi kita harus pikirkan tujuan gitu. Sama seperti tujuan kita mau kemana sih, ya kan? Tujuan kita mau uh, ke Surabaya gitu, udah pasti kita tahu nih apa yang harus kita lakukan. Nah itu prosesnya harus dilalui, nggak boleh apa langsung dilengkapi, nggak bisa gitu, ya kan. Oke, kita masih di Filipi tadi ayat 4, sekarang Filipi di ayat 1, ayatnya yang 29, pasal yang 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, sama seperti ayat-ayat sebelumnya. Jadi kita dikaruniakan. Jadi itu bukan hukuman loh. Penderitaan kita akan Yesus itu bukan hukuman, tapi karunia. Jelas nih di sini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya pada Yesus. Jadi kita percaya pada Yesus itu karunia, ya kan? Kita bisa percaya sama Yesus itu karunia dari Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Tapi penderitaan yang kita alami itu juga karunia. Karunia itu pemberian dari Tuhan, itu bukan hukuman ya. Jadi kita, aduh kok saya menderita karena Yesus ya. Ini hukuman apa sih? Bukan. Itu karunia. Ingat ya, penderitaan karena Yesus ya, bukan penderitaan karena kesalahan kita. Jadi seperti itu. Jadi bukan penderitaan itu jangan kita anggap sebagai hukuman, tapi itu karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sangat sangat besar sekali ya. Nah, jadi kesimpulan dari penderitaan ini yang kita alami selama kita mengikuti Yesus, dari kita dulu sampai sekarang kita mengikuti Yesus, itu ditandai dengan penderitaan-penderitaan di seluruh dunia, nggak cuma kita aja, ya kan. Ada yang mungkin contohnya ada pendeta yang dibakar atau macam-macam, itu sebagai salah satu contoh. Itu nggak cuma kita aja, tapi seluruh dunia diperlakukan seperti itu adalah karunia. Ingat, karunia, pemberian dari Tuhan, itu bukan suatu hukuman, tapi itu supaya kita mati dan bangkit dan menerima kemuliaan, seperti itu ya. Kita baca sebagai kesimpulannya, kita baca di 2 Timotius 2 Timotius ayat 3, pasal 3 ayat 1. Nah, ini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Mereka akan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, mereka akan menyombongkan diri mereka sendiri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah.
ya kan? Jadi ini nih yang sekarang terjadi gitu ya. Banyak orang-orang yang akan murtad. Di sini jelas. Banyak orang yang mencintai dirinya sendiri, ya kan? Banyak orang yang membual, menyombongkan diri, memfitnah kita, ya kan? Memberontak, tidak tahu berterima kasih, ya kan? Tapi itulah penderitaan buat kita, ya kan? Di tengah-tengah dunia seperti ini, itu adalah bagian dari penderitaan kita. Itu adalah ujian, ya kan? Penderitaan adalah ujian iman kita. Kita ini dalam penderitaan yang datang ke kita itu ada sebagai ujian iman kita akan seperti apa nih, ya kan, ke depannya. Pada saat kita pada saat kita mengalami penderitaan ini, iman kita semakin apa, semakin turunkah atau semakin naik, gitu ya. Saya ulang, jadi penderitaan yang datang ke kita itu sebagai ujian iman kita. Itu iman kita kuat apa enggak, semakin naik atau semakin turun, ya. Seperti yang tertulis di Yakobus pasal 1 2 ayat kedua. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan ya, sampai di sini aja. Oh, sorry, saya lanjut. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, saya ulang. Jadi pencobaan adalah ujian dari iman. Ya kan? Ujian itu ujian itu menghasilkan ketekunan, dan biarkan ketekunan itu beroleh buah yang matang supaya kita menjadi sempurna dan tak kekurangan suatu apapun, gitu ya. Jadi berbahagia nih kalau kita menerima penderitaan, kita menerima pencobaan dari Tuhan. Itu Tuhan, yang Tuhan mau adalah kita uh, memiliki iman yang naik sehingga kita menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu yang akan menghasilkan kesempurnaan, ya. Saya ulang ya. Iman yang kita apa ujian yang kita dapati itu supaya kita menghasilkan iman iman kita itu untuk menghasilkan ketekunan supaya kita memperoleh kesempurnaan, ya. Jadi dengan keadaan-keadaan yang sekarang ini, kita banyak percobaan, kita banyak penderitaan, kita tetap melakukan hal-hal yang baik, kita tetap rajin berdoa, kita tetap rajin membaca kitab suci, firman Tuhan, supaya iman kita ini bertumbuh, ya kan? Iman kita bertumbuh dan menghasilkan ketekunan, supaya ketekunan itu kita mencapai kesempurnaan, ya. Ingat, iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Jadi ingat, kita harus beriman dan kita harus bertindak, berbuat sesuatu. Jangan cuma beriman tapi kita tidak melakukan sesuatu. Itu sama aja bohong. Itu tidak sesuai yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah kita selalu mendengarkan dan juga melakukan perintah Bapa. Itu yang Tuhan mau. Oke, sekian sampai di sini, dan kita akan mengadakan perjamuan suci. Yang dipimpin oleh Pak Sun. Kita akan berdoa untuk perjamuan suci. Yang di rumah masing-masing juga boleh menyiapkan roti dan anggurnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah Engkau siapkan untuk kami hari ini, Tuhan, supaya firman yang telah kami terima ini, Tuhan, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi perbuatan yang akan kita lakukan, Tuhan, supaya Engkau, Tuhan,
dipermuliakan, dan juga kami boleh menerima Tuhan karunia dari Engkau Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama Engkau Tuhan untuk menerima kemuliaan itu. Terima kasih Tuhan, kami akan terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau sucikan, Engkau berkati, agar Tuhan tubuh dan darah-Mu itu boleh menjadi pelindung bagi kami di hari-hari sekarang ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami terima tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Ya, mari kita mempersiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita angkat tubuh Kristus tinggi-tinggi di atas kepala kita dan darah Kristus di dada kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan tubuh Kristus dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita angkat darah Kristus tinggi-tinggi di atas kepala kita dan mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah Ia makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum darah Kristus dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, setelah kami menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita menutup kebaktian kita pada sore hari ini dalam doa penutup. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah melawat kami Tuhan, masing-masing di rumah kami Tuhan, untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.